keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebetulnya filosofi awal dari politik itu. Ketemu lagi dengan Etsa, edukasi santai, sebuah informasi yang disampaikan secara santai. Kalau kita berbicara tentang politik, tentu politik ini menjadi negatif dan positif di tengah-tengah masyarakat. Bagi yang tidak memahami tentang bagaimana politik itu bekerja, mereka akan menganggap bahwa politik itu adalah sarana atau saluran yang bisa memberikan efek negatif. Tapi kemudian, kalau kita lebih memahami secara mendasar, politik itu adalah positif. Karena apa yang kita lakukan baik di Indonesia ini, semua ditentukan oleh politik. Hari ini Eksa akan berbincang-bincang tentang bagaimana politik itu bisa berdampak secara ekonomi. Bagaimana politik itu bisa berdampak untuk demokrasi. Saya, Bang Sems, telah kedatangan tamu, salah satu pengamat politik yang sudah tidak diragukan lagi di Indonesia. Beliau sudah banyak pengalaman, banyak berbicara juga di baik surat kabar yang cetak dan online, dan tentu ini juga menjadi sebuah kebanggaan kami bisa menghadirkan Bang Ray Rangkuti. Melihat bahwa ternyata memang politik ini harus kemudian sehat. Seberapa penting memang Bang, kalau kita memahami politik ini bagi kita sebagai warga negara Bang? Genuinnya politik itu kan sebenarnya sehat ya. Justru politik itu dibuat untuk membuat hubungan antar manusia itu jadi sehat. Setelah selama ini hubungan antar manusia bersifat dominasi kan, dominasi elit ke kalangan bawah. Kalau ditarik lebih jauh lagi, dominasi para raja ke hamba sahaya gitu ya. Nah, lalu orang berbicara tentang kenapa sih manusia diperintah oleh manusia yang lain gitu ya. Lalu lebih ke sini lagi, apa sih yang membuat orang lain tuh bisa membuat aturan yang mengikat kita? Kan kita nggak pernah ngobrol-ngobrol tuh tiba-tiba dia keluarin aturan begini begono gitu kan. Nah, itulah kemudian orang menyadari bahwa harus ada kesepakatan dong ya yang mengikat kita ya, bahwa kesepakatan itu harus bersama-sama kita bicarakan gitu. Dan itulah yang melahirkan apa yang kita sebut sekarang sebagai demokrasi gitu. Nah, jadi meskipun orang selalu mengaitkan bahwa politik itu adalah seni untuk negosiasi gitu ya, seni untuk tawar-menawar gitu. Tapi pada dasarnya menurut saya politik itu adalah keinginan untuk mencapai kebaikan bersama gitu. Baik. Jadi ketika kita berbicara tentang politik, kita sedang berbicara tentang bagaimana kita membuat kesepakatan-kesepakatan untuk kepentingan bersama. Jadi bukan hanya kepentingan kelompok, apalagi ditarik lebih dalam lagi kepentingan yang bersifat individu gitu. Enggak gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali ke politik, ya kita mestinya berbicara tentang kebaikan umum itu gitu loh. Nah, apa aja yang menjadi kebaikan umum, apa aja yang menjadi tujuan umum, ya apa aja yang menjadi kebutuhan umum. Itulah yang sebetulnya ranah di mana politik itu sedang bekerja gitu. Nah, cuman dalam proses perkembangannya tentu banyak hal yang nggak seideal yang dibayangkan kan. Jadi apalagi sampai sekarang ini kelihatan ketika politik bertumbuh menjadi populisme, banyak aturan ketentuan ya, yang dibuat ya berdasarkan semata-mata untuk menaikkan citra seseorang. Gitu dalam konteks elektoral kan, dalam konteks pemilihan gitu. Nah, dan seperti biasalah terjadi di mana-mana ya, antara yang ideal dengan yang praksis itu kadang-kadang nggak sesuai. Disitulah pentingnya check and balances itu berlaku. Jadi kalau politik dalam pengertian yang pragmatis itu hanya berpikir 5 tahunan gitu ya, politik dalam pengertian ideal itu berpikir tentang jangka panjang gitu. Nah, politik dalam pengertian pragmatis itu ya dilakoni oleh politisi yang saya sebut sebagai politisi formal. Mereka ada di partai, kira-kira gitu loh ya. Sekarang menjadi anggota DPR, ada sebagian menjadi
eksekutif, ya presiden, kepala daerah dan sebagainya. Tapi harus ada tetap orang yang berbicara tentang politik yang bersifat berdimensi jangka panjang. Dan itulah yang harus dilakukan oleh elemen-elemen civil society termasuk ETSA ini gitu. ETSA ini di wilayah yang sudah semestinya berbicara tentang politik jangka panjang itu gitu loh. Bukan politik elektoral. Kalau politik elektoral ini ya 5 tahunan kan gitu ya, dan wataknya selalu pragmatis gitu. Nah, itu yang sebenarnya mau kita cegah Bang. Dalam arti begini, politik ini ya sah-sah saja. Karena kita juga tidak kemudian bisa tidak artinya menomorduakan politik, tidak boleh juga. Karena pada saat ini memang politik itu sendiri kan menjadi acuan Bang ya dalam menentukan hal berbagai apapun begitu. Nah, yang mau saya coba ulas nih Bang. Kalau kita memandang politik ini menjadi ideal, yang menjadi ketakutannya apakah kita bisa menjadi ketergantungan atau bagaimana? Kalau politik dalam pengertian ideal itu enggak dong, itu kan dialog. Artinya setiap orang sebetulnya mandiri di dalamnya gitu, bukan tergantung. Nah, kamu punya apa, saya punya apa, ya kita dialogkan demi kebaikan kita bersama ke depan gitu. Yang membuat tergantung itu ya politik pragmatis, gitu. Nah, politik pragmatis itu ya yang kalau bahasa kitanya itu yang politik uang itu gitu loh, Mbak. Baik. Jadi kalau mau terpilih bayar, pemilihnya kalau mau kasih suara harus terima duit gitu. Nah itu politik pragmatis itu yang 5 tahunan itu gitu. Nah apakah itu jelas buruk bagi demokrasi sebenarnya gitu. Jadi karena itu tadi, karena politik ketergantungan itu hanya akan menempatkan orang-orang selalu di bawah. Orang yang apa namanya itu, yang nerima ya selalu di bawah kan. Orang yang memberi ya selalu di atas gitu. Makanya efeknya seperti yang kita alami sekarang, sirkulasi politiknya mandek. Ya kan, karena politiknya itu ya dikuasai oleh orang-orang yang berduit gitu. Ya, orang yang berduit yang bayar, pemilih, dapat suara, masuk ke DPR gitu. Nah, selalu akan ketergantungan begini terus-menerus kalau tidak ada yang mau mendobraknya gitu. Dan harus diingat boleh ya, di politik pragmatis itu kemiskinan, kebodohan itu aset. Aset siapa? Aset para elit politik. Sebab dengan masyarakat bodoh, ya dengan masyarakat miskin, nah itulah yang mereka rayu 5 tahun ke depan gitu loh. Nah, jadi kalau masyarakatnya miskin, bawa sembako, bawa ini, ya kan, udah dapat suara dia. Kalau masyarakatnya bodoh, yang nganggap bahwa politik itu hanya datang di hari-hari itu gitu loh. Tadi Anda sebutkan tadi bagus sebenarnya kan, bahwa politik ini adalah kehidupan kita harian gitu loh. Nah, orang banyak orang umumnya mungkin di Indonesia yang disadarkan bahwa politik itu ya 5 tahunan itu gitu loh. Bahwa politik itu nggak ada hubungannya dengan nasinya dia, nggak ada hubungannya dengan dia tidur di rumah, nggak ada hubungannya dengan pendidikan gitu. Mereka hanya disadarkan bahwa politik itu datang ke TPS, pilih orang gitu loh. Nah, ini yang keliru. Politik itu ya harian ini gitu. Bahwa hari ini kita bisa podcast, bahwa hari ini telur nggak naik harganya gitu ya kan. Ya kan, beras nggak naik, itu semuanya Politik, keputusan tentukan oleh politik. politik. Iya, nggak bisa tidak gitu. Termasuk ya, kamu bayar ke toilet bayar 2.000 itu tuh bagian dari politik. loh iya. Iya. Artinya nggak ada politik penjaran kan, gitu. Karena macam-macam. Itu semua karena politik gitu. Nah, oleh karena itulah betul harus orang mulai diedukasi, karena ini namanya edukasi santai ya, bahwa politik itu adalah apa yang terjadi harian ini. Jadi politik itu ibaratnya seperti kita yang menghirup udara gitu loh Bang. Setiap Jadi saat harus setiap diperhatikan. saat harus diperhatikan oleh kita. Kalau enggak, yang terjadi adalah politik ketergantungan. Bisa menjadi penindasan. Oh iya, ini yang kita lihat sepanjang waktu kan. Orang-orang miskin nggak bertambah kaya di Indonesia, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap begitu gitu. Karena itu yang saya sebut tadi, kalau politik ketergantungan itu, politik pragmatis itu, kemiskinan dan kebodohan itu adalah aset politik. Oleh karena itu, nggak banyak elit politik yang mau betul-betul memberantasnya gitu loh. Kenapa? Kalau diberantas, dia makin pintar, kan, dia makin independen, makin nggak bisa dia beli suara. Jadi lebih baik dibuat tetap
kecerdasannya begitu, ya kekayaannya cuma begitu supaya tiap 5 tahun orang itu tergantung kepada dia gitu. Tapi kalau kita lihat Bang, politik yang ada saat-saat sekarang ini, menurut apa yang saya pahami Bang, tidak mendewasakan cara memandang secara luas. Artinya kemudian politik itu bisa menyandera juga, tetapi kemudian politik itu juga bisa memberikan, efek negatif. Ke Kenapa? Ya karena sekarang masyarakat menjadi tidak lagi perhatian dengan apa perjalanan atau yang dilakukan hasil dari politik tersebut kan. Kenapa saya bilang begitu? Jadi saat inilah kalau kita lihat, mungkin ambil survei kepada masyarakat, bagaimana dia memahami dan memandang, perpolitikan, pasti konotasinya negatif, presentasinya pasti lebih negatif. Nah, sementara yang Abang bilang tadi kan bicara tentang politik secara ideal itu kan hanya di forum diskusi. Nah, kemudian dalam praktiknya tidak. Nah, yang paling membahayakan Bang, ketika menurut Abang bagaimana politik itu tidak lagi demokrasi. Kemudian kita secara ide dan gagasan yang kita diseminasikan itu menjadi terpenjarakan. Saya kira banyak orang yang berpikir ya bahwa yang penting tuh perut gitu loh, makan gitu, nggak penting demokrasi gitu kan. Nah, mungkin mereka melihat fakta-fakta di Cina nggak ada demokrasi, perutnya kenyang kan. Di negara Timur Tengah nggak ada demokrasi, malah kerajaan kan. Tapi ya kesejahteraannya ada. Tapi itu menurut saya sesuatu yang keliru. Keliru terhadap apa? Keliru terhadap cita-cita Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka itu sudah sejak dari awal dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Republik. Ya kalau ya republik, ya pada dasarnya dia adalah berdemokrasi gitu. Artinya apa? Artinya republik itu menyerahkan kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan gitu. Benar. Itulah mengapa sejak dari awal, ya misalnya Bung Hatta begitu kita proklamasi Agustus, Oktober kan beliau mengeluarkan maklumat surat X. Benar. Ya kan? November maklumat surat X ya. Dan itu 3. Surat maklumat surat X itu pertama adalah meminta masyarakat membangun partai-partai. Yang kedua meminta kita akan melaksanakan pemilu tahun 46. Nah, satu lagi nih aku agak lupa. Artinya apa gitu? Artinya belum sempat 1 tahun para pendiri bangsa kita itu sudah langsung berbicara tentang bagaimana cara memimpin, cara mendapatkan pemimpin melalui pemilu. Dan pemilu itu ikon terbesarnya dari apa yang disebut dengan demokrasi. Gitu. Jadi yang saya maksudkan kan begini Bang, terkait dengan politik ini kan memang harus bisa membebaskan cara berpikir orang, sehingga tidak terkungkungi ataupun tidak merasa bahwa ada pembatasan. Dan kalau yang saya lihat, terkadang berbicara tentang politik menjadi memenjarakan pemikiran, Bang. Itu disebabkan tadi politik pragmatis itu tadi. Orang memandang demokrasi sekarang sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan, bukan sarana untuk berlomba-lomba mencari titik temu yang sama gitu loh. Nah, oleh karena itulah kemudian segala cara dipergunakan untuk mencapai kekuasaan itu. Ada yang itu politik uang, ada yang bansos gitu ya, ada yang nyerang pakai isu sara gitu ya, ada yang manipulasi suara gitu. Karena apa gitu? Karena tujuannya bukan dalam kerangka mendebar kebaikan itu, tujuannya dalam kerangka berkuasa. Lah, buat apa bagi dia kekuasaan itu? Ya, besar artinya kekuasaan itu. Ya kan? Pejabat itu artinya hebat gitu. Apalagi di Indonesia, nanti kita akan ke sana. Nah, oleh karena itulah kemudian segala sesuatu yang membuat dia gagal mencapai tujuan itu harus disingkirkan bahkan dengan cara-cara yang sebetulnya nggak patut gitu. Nah, pada akhirnya itulah kelihatan yang kita alami saat ini, yang menyedihkannya semuanya pakai dasar demokrasi. Ya, ini tumbuh ya karena demokrasi, ini tumbuh karena demokrasi, ini tumbuh karena padahal sebetulnya negatif terhadap demokrasinya gitu.
Tapi ya kadang-kadang di dalam negara yang demokratik itu nggak sekedar cukup aturan, dia harus memang ditumbuhkan juga semacam kesadaran untuk selalu mengingat bahwa tujuan demokrasi itu adalah mengakumulasi kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Nah, ketika kekuasaan yang berbicara, maka segala antitesis terhadap kekuasaan itu akan dianggap oleh dia ancaman. Nah, ya, saya kira apa yang kita alami saat ini kurang lebih mulai mulai suasananya. Oke. Saya sudah menyebut ini seperti nuansa-nuansa di zaman Orde Baru, tapi dengan produksi bahasa yang berbeda, yang substansinya sama. Misalnya di zaman Orde Baru itu tidak ada pembangunan tanpa stabilitas. Kan dulu kata-kata stabilitas itu ampuh banget gitu ya. Nah sekarang kurang lebih sama. Pembangunan itu hanya bisa dilakukan dengan suasana yang harmoni. Ya harmoni dan stabilitas itu kurang lebih sama lah, ya kan? Dulu misalnya ada yang menyebut itu yang di luar pemerintah itu adalah pengadut paham anu, ya kan? Pengadut paham ini gitu ya. Sekarang disebut anti-anti asing. Kira-kira gitu. Nah, sambil mukul meja, Bang. Oh iya, anti-anti asing ya kan gitu ya. Sambil mukul meja. Nah, dulu di zaman Orde Baru misalnya apa namanya itu ya, para kritikus itu akan apa namanya tuh dipukul ya kan, kita gebuk atau Orde Baru. Sekarang istilahnya kita tertibkan. Ya kan? Dulu ya aktivis yang kritis-kritis macam-macam yang mencoba mengkritisi Orde Baru, ya kan ditangkap bahkan kadang-kadang tanpa proses hukum. Kalau sekarang sih lebih lumayan lah ya kan, tetap ada proses hukumnya, tapi pasal-pasalnya dipaksakan. Nah, sekarang misalnya ada makar lah, ya kan, ada pencemaran nama baik lah. Juga, Bang. Jadi kalau kita lihat secara umum, indikator-indikator kesamaannya ada sama nih suasananya. Yang pada dasarnya adalah tidak menginginkan sebuah kritik yang keras gitu ya, kritik yang apa namanya itu, yang berbeda gitu ya. Bahkan ada istilah baru sekarang kan, ilmuwan patriotik, ilmuwan tidak patriotik gitu. Yang kita nggak ngerti itu definisinya seperti apa. Nah, kalau sudah mulai begitu tuh, itu sebetulnya negara kekuasaan sudah. Cuman melalui demokrasi, yaitu pemilu gitu loh, Pak. Berarti kan jadi kemungkinan begini, Bang. Berarti kan di dalam politik ini tidak lagi. Gini. Apa sih ciri negara kekuasaan itu? Cirinya dia menganggap bahwa kekuasaan itu milik dia dan negara itu identitas. Ia menganggap kekuasaan itu miliknya, ya tentu saja miliknya bersama kawan-kawannya lah ya kan. Dan negara itu dia anggap adalah dirinya gitu loh. Makanya seperti zaman Orde Baru, mengkritik pemerintah itu sama dengan mengkritik negara. Padahal seharusnya beda dalam dong. perbedaan pandangan politik harus bisa maju, Bang ya. Itu satu. Nah yang kedua, negara dan pemerintahnya jelas beda. Pemerintah itu ya sekelompok orang di eksekutif kan. Negara itu ya rakyatnya, ya eksekutifnya, legislatifnya. Cakup semua, Bang. Seluruh. Ya itu yang disebut Sabang sampai Merauke itu yang disebut dengan negara. Nah cuman di Orde Baru itu kalau Anda kritik presiden, itu seolah-olah Anda mengkritik negara itu. Kalau Anda membuat kata-kata yang lebih keras terhadap presiden, itu seolah-olah Anda melecehkan sebuah bangsa. Gitu. Tetapi dalam definisi politik seharusnya itu boleh, Bang. Oh iya. Coba kita lihat kemarin tuh kan di Amerika misalnya. Ya kan 8 juta orang menyebut Trump sebagai king, no king kan. Biasa aja. Gitu. Karena dianggap bahwa itu adalah motivasi kayaknya, Bang. Itu cara orang untuk mengungkapkan kritik kan. Gitu. Yang penting tuh ya di dalam negara yang demokrasi itu bukan cara orang mengkritik, ya kan? Tapi yang penting tuh setidaknya 3. Anda nggak menggunakan fitnah, hoax. Yang kedua Anda nggak menggunakan isu sara. Dan yang ketiga Anda nggak menggunakan kekerasan. Kalau di luar itu Anda bebas. Kalaupun kemudian substansinya substansinya benar, tapi itu pakai kekerasan yang di sidang itu ya kekerasannya, itu ya, itu ininya gitu. Nah kita ini kadang-kadang saya sebut dengan istilah demokrasi tapi. Iya. Apa itu demokrasi tapi itu? Menarik itu, Bang. Boleh bebas tapi. Bebas berbicara tapi. Ya.
bebas berdemokrasi, tapi, ya kan? Bebas mengkritik, tapi. Itu namanya demokrasi tapi. Oke, Bang. Nah, yang dilihat itu bukan bebasnya itu, Tapinya. tapinya itu gitu loh, Bang. Tapi apa? Tapi harus sopan, bahasanya harus santun, ya kan? Harus Lalu etika, gitu. ada harmonisasi. Iya. Nah, kan mohon maaf ya bagi kita yang dari Sumatera ini kan kadang-kadang standarnya nggak belum tentu pas bisa gitu loh diterima, ya. Iya, kan kita udah terbiasa dengan belak-belakan aja, Bang. Nah, itu persis seperti dulu pernah saya alami di zaman Orde Baru juga. Jadi satu waktu ada diskusi di kampus saya ya, yang kebetulan didatangi pejabat. Oke. Nah, waktu sesi tanya jawab terakhir sekali ya, saya mendapat giliran. Majulah saya ke depan. Nah, sebelum saya menyampaikan apa namanya tanggapan saya terlebih dulu minta maaf. Oke. Saya mohon maaf karena saya ini orang Sumatera, yang khususnya Sumatera Utara. Mungkin cara ngomong saya nggak pas didengar oleh audiens dan termasuk saya pembicara gitu ya. Ya oleh karena itu jangan lihat bagaimana saya mengungkapkan Menyampaikannya. idenya gitu ya, kalimat yang saya pilih gitu. Tapi substansinya aja kita bicara. Karena boleh jadi apa namanya itu kulturnya kan beda gitu ya. Nah, saya ngomong lah, bener. Begitu selesai saya ngomong, mau pulang ke tempat duduk, belum sampai ke tempat duduk, setengah perjalanan udah ditegur narasumber. Ini dia contoh mahasiswa yang nggak beradab. Padahal saya udah minta maaf duluan kan. Kalau jangan sampai saya salah ucap gitu ya, salah ngomong ya kan. Cara saya berbicara tuh nggak pas dengan kultur umumnya audiens yang ada di situ gitu. Benar gitu. Nah, suasana itu juga mulai kita alami saat ini. Dan itu tentu saja bagi saya tidak sehat ya. Apalagi di tengah, mohon maaf saja misalnya, efektivitas pemantauan oleh DPR kita ini kan nggak terlalu tinggi. 82%, bahkan 82,9%, hampir 83% anggota DPR itu pro pemerintah. Makanya isu-isu penting yang menjadi perhatian publik kan nggak begitu banyak terlihat diperbincangkan dengan keras di DPR. MBG, pengadaan mobil 205, sarung tangan, sepatu, sarung tangan, truk gitu ya, macam-macam. Kan nggak terdengar, termasuk BOP, perjanjian dagang dengan Amerika, itu kan nggak terlihatan ada apa istilahnya itu perdebatan keras gitu ya di DPR itu. Nah, ketika DPR-nya kelihatan tidak optimal, itu dengan sendirinya akan lahir kelompok kedua, yaitu kelompok civil society, akademisi, dan sebagainya. Gitu. Nah, itulah yang kita lihat sekarang, di mana kritik-kritiknya muncul dari kaum akademisi yang oleh Pak Prabowo disebut sebagai intelektual yang tidak patriotik itu. Tapi menarik Bang, maksud saya begini, saya hanya mengamati dari apa yang Abang sampaikan tadi, politik ini memang harus menjadi etika yang baik, etika yang kemudian melayani. Persis. Tetapi Bang, di dalam praktek perpolitikan, apakah kemudian partai-partai politik ini sudah menerapkan hal itu? Nah, jadi saya menggunakan istilah penganut paham demokrasi minimalis, saya bilang. Oke. Apa demokrasi minimalis itu? Demokrasi yang menganggap bahwa demokrasi itu semata-mata seperangkat aturan. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, mereka akan menyebut aturan nggak melarang. Nah, konkretnya saya kasih contohnya tuh. Misalnya dinasti politik. Oke. Ya kan? Dinasti politik itu dilarang nggak? Enggak, kalau Anda bicara soal aturan. Nggak ada aturan, pernah kita atur dahulu, tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kan. Jadi sekarang dinasti politik diperbolehkan aja. Ayah ke anak, ya, suami ke istri ke suami, ya kan, kemudian macam-macam lah kita lihat. Tapi persoalannya adalah kalau kita berbicara semata-mata demokrasi minimalis itulah yang kita alami saat ini. Peristiwa terjadi di Kalimantan Timur kan. Demonstrasi besar-besaran. Kenapa gitu? Ya karena politiknya
ketua DPRD-nya siapa, ya kan, ketua anggota DPR-nya Mengakar siapa, Bang ya? mengakar, tumbuh dari satu keluarga yang sama, nggak ada yang kontrol. Artinya apa? Di Banten juga terjadi hal yang seperti itu, nggak ada yang kontrol. Di banyak tempat juga begitu. Artinya apa gitu? Artinya terlihat oleh kita apa yang diperbolehkan oleh aturan belum tentu baik bagi bangsa ini. Oke. Termasuk salah satunya adalah dinasti politik. Dibolehkan oleh aturan. Pertanyaannya baik nggak bagi bangsa ini? Udah terbukti. Saya selalu menantang dengan kalimat begini, tolong kasih contoh daerah yang dinasti politiknya kuat. Itu kotanya maju. Mana? Hampir nggak ada. Yang ada ya peristiwa Kalimantan Timur itu kan, yang kemarin, yang terakhir kita dengarkan. Iya. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa demokrasi itu nggak cukup hanya sekedar seperangkat aturan. Apalagi aturannya bisa ditaati, ya kan? Entah pakai paman lah, ya kan? Pakai ini, ya kan? Bisa ditaati gitu. Lalu gimana caranya? Harus naik, nggak seperangkat aturan, tapi apa? Seperangkat nilai. Nilai itulah yang kita sebut dengan moral, yang kita sebut dengan etik. Jadi pertanyaannya bukan boleh nggak boleh. Sebab kalau pertanyaannya boleh nggak boleh, ya tergantung aturan yang dibuat kan. Iya. Tapi pertanyaannya adalah baik apa tidak baik. Kalau saya dinasti politik, baik nggak bagi bangsa ini? Bahwa aturan membolehkan, iya. Tapi apakah aturan yang membolehkan ini baik bagi bangsa? Ya kita lihat contohnya di mana-mana. Nah itu kita sekarang nih berbicaranya pada seperangkat aturan itu. Padahal nggak cukup. Dia harus melihat apa yang disebut dengan boleh, baik nggak baik. Bukan hanya sekedar boleh nggak boleh. Nah, itulah kita kembali ke pengertian politik awal itu. Kepentingan bersamanya. Bahwa secara hukum, saya bisa ya mendorong anak saya, istri saya, ya, ponakan saya, kakak saya, ibu dan bapak saya masuk ke ranah politik ketika saya menjabat, nggak ada aturan yang melarang, tapi jelas kalau itu yang terjadi, check and balances-nya nggak jalan. Dan itulah yang kita alami. Sekarang ini kan, politik kita pada dasarnya mandek. Sekarang ini gitu. Mandeknya kenapa? Karena ya itu dikuasai oleh keluarga. Yang sayangnya proses mereka masuk itu melalui pemilihan umum gitu loh Pak. Jadi tidak terlihat bahwa ada kesalahan karena secara teknis hukumnya adalah mekanismenya melalui proses pemilu. Sudah dijalankan ya. Iya, makanya kan mulai tuh waktu Pilpres kemarin kan sangat terkenal istilah yang penting dipilih bukan ditunjuk. Karena kembali kepada masyarakat. Tuh. Berarti kan artinya ketika sebenarnya kan masyarakat itu harus dicerahkan juga, Bang. Persis, inilah pentingnya ETSA ini. Nah, ingat itu. Ini pentingnya. Jadi, edukasi terus, Bang ya. Kemarin nih, ya. Ini agak hari ini kita bicara nih, ini kan 1 hari setelah peristiwa Mei ya. Benar, Bang. Agak rame nih di tweet nih. Apa itu, Bang? Ada yang buat meme? Apa namanya? Bukan meme, buat tulisan yang merasa senang karena mendapatkan bingkisan di May Day itu. Pulang dari apa namanya? Pulang dari Monas gitu ya, ke rumah dapat bingkisan. Macam-macam ya, ada beras, ada ini macam-macam gitu. Lalu yang merasa bahwa yang nulis ini bagus sekali pemerintah itu. Nah, ini yang kita kembali ke diskusi awal, politik ketergantungan itu. Memang sengaja dilakukan seperti itu, ya kan, bunga-bunga supaya Anda nggak menuntut yang substantif. Kan persoalan kita nggak mau tergantung lagi kan sebetulnya kan. Ya. Lalu gimana caranya presiden membuat kita besok nggak lagi tergantung gitu loh. Kita udah bisa produksi sendiri kebutuhan kita. Nah inilah yang saya sebut tadi itu, pemerintah penguasa itu nggak akan berniat untuk membebaskanmu dari kemiskinan. Kenapa gitu? Karena kalau Anda tergantung kepada dia akan mainkan terus melalui politik subsidi-subsidi ini gitu loh Pak. Nah itu sebenarnya yang perlu ditegaskan kepada masyarakat bahwa politik ini
harus dimaknai secara luas kan. Politik itu pada dasarnya dalam perspektif progresif lah ya, itu pembebasan. Ya kan? Bebas dari apa? Dari kalau zaman dulu perbudakan. Perbudakan. Itu paling penting. Ya, itu yang pertama kan. Nah, muncullah tren seperti hak asasi manusia macam-macam. Yang kedua apa? Pembebasan dari dominasi kaum elit. Gitu ya. Karena itu yang disebut dengan oligarki zaman sekarang kan. Sekelompok orang membuat kebijakan ya yang menguntungkan mereka dengan melupakan kepentingan publik. Nah, politik itu pada dasarnya adalah membebaskan orang dari ketergantungan terhadap ekonomi. Benar. Itu persis seperti yang kita sebutkan di sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebetulnya filosofi awal dari politik itu. Politik itu adalah membebaskan, gitu. Membebaskan apa? Dari perbudakan, ya kan? Dari ketergantungan, lalu termasuk di dalamnya dari elit-elit yang oligarkik yang buat aturan untuk kepentingan mereka sendiri dengan melupakan kita. Makanya politik itu ketika ia demokrasi identik sekali dengan kalimat partisipasi. Kenapa? Karena partisipasi itu memutus ini semua. Kan kalau Anda ikut terlibat memberi suara, artinya Anda akan budak kan. Kalau Anda ikut memberikan suara, artinya Anda memutus ketergantungan kepada elit-elit kan. Benar. Kalau Anda ikut memberi suara, artinya kan Anda sedang membuat kontrak baru dengan kelompok manusia yang lain. Gitu. Nah, ini yang perlu memang terus-menerus disadarkan kepada masyarakat kita melalui salah satunya ETSA ini. Gitu. Oke. Bang, saya sangat tertarik di beberapa kesempatan bagaimana cara Abang mengedukasi politik itu dengan baik ya. Tetapi kemudian di dalam berbagai pandangan ada yang berbeda dan kemudian apa yang Abang sampaikan itu tidak menjadi hal pembenar karena mungkin politiknya penyampaian terlalu keras. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi terhadap pembangunan ya Bang. Pembangunan secara luas di negara ini misalkan. Ketika kita politik ini kan bisa membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Tetapi kemudian politik ini dipakai untuk mensiasati yang kita duga bisa jadi masyarakat menjadi tergantung seperti Abang sampaikan tadi. Nah, di dalam perspektif Abang nih, siogianya politik itu harus dilakukan siapa dan harus bagaimana? Ini agak rumit ya. Saya baru sebelum ke sini nih membaca tulisan Kang Yudi Latif. Oke. Intelektual, akademisi dan cendikawan kita lah ya. Yang ia membuat tulisan soal percakapan dalam bentuk khayalan tentu ya. Antara Aristoteles dengan Plato. Guru dan ini ya. Ya, guru politik. Bahkan boleh sebut dunia ya. Mereka kan banyak menginspirasi kita ya. Yang pada dasarnya adalah mengingatkan hati-hati bahwa demokrasi itu bisa jadi kerumunan. Kira-kira gitu. Dan karena itu sebelum politik itu atau demokrasi itu menjadi kerumunan, itu harus dicerahkan oleh orang-orang yang tercerahkan secara akademik gitu. Jadi harus ada kelompok masyarakat yang secara akademik terus-menerus mengingatkan bahwa masa itu jangan sampai menjadi kerumunan. Nah, kerumunan itu artinya itu tadi yang kasih uang-uang itu gitu loh, Pak. Oke, sedikit Bang. Ini saya mau melanjutkan dulu. Perhatikan secara tidak langsung sebenarnya apakah kemudian ini menarik ini. Apakah kemudian politik itu juga bekerja untuk orang harus tidak paham dengan politik? Oh ya, kalau kekuasaan bukan politik ya. Apa? Kalau kekuasaan itu ya itu. Itu yang saya sebut dari awal tadi, kekuasaan itu tidak menginginkan Anda cerdas. Kekuasaan itu tidak menginginkan Anda kaya gitu loh, sejahtera. Kenapa gitu? Sebab kalau itu terpenuhi, belum tentu dia bisa beli dirimu gitu loh, Pak. Itu kalau kekuasaan, bukan politik. Gitu. Nah, cuma mereka masuk ke dalamnya melalui jalur politik. Politik yang bernama demokrasi. Nah, kenapa orang-orang yang otaknya berkuasa ini bisa melalui jalur bisa berpolitik melalui jalan demokrasi itu
Nah, ini masuk ke tulisannya Yudi Latif itu. Karena masanya kerumunan. Masanya hanya ngerti, paham bahwa politik itu ya amplop gitu loh kira-kira. Itu yang menjadi orang Iya, tidak sadar tidak sadar. bahwa dia diperdaya. Pulang dari My Day bawa sesuatu, ya udah happy gitu loh Pak. Sehingga mungkin udah lupa tuntutan-tuntutan dia, janji-janji kesejahteraan dia, ya kan? Nah ini yang diingatkan oleh tulisan Yudi Latif mengutip dialog antara Plato dengan Aristoteles itu gitu. Nah cuman saya komentari sedikit dari tulisan Kang itu saya bilang begini, nampaknya di era post-truth ini, di era media sosial ini, ketika kekuasaan politik itu ditafsirkan adalah kekuasaan, itu nggak ada lagi standar yang disebut dengan orang cerdas, orang cendekia, dan kelas menengah. Pada akhirnya kemudian, entah itu orang yang kita lihat ya hari ini ya, entah itu cendekia, orang itu kelas menengah, itu kesedutnya semua ke sektor pemerintah. Bahkan dengan mengabaikan semua ideal-ideal yang pernah mereka bangun. Gitu. Artinya apa? Gitu? Artinya di politik post-truth itu, ya kan, di politik kekuasaan itu, orang nggak berbicara kamu lulusan S2, S3 enggak. Orang hanya berbicara kau mau berpikir nggak seperti penguasa berpikir. Yang boleh jadi itu nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Anda kembangkan sekarang. Dan itulah yang kita alami hari ini. Menurut saya ya, di mana begitu banyak intelektual kita, akademisi kita, mantan aktivis, mantan apa namanya pengurus BEM-BEM gitu ya, itu semua masuk ke dalam sektor kekuasaan, bahkan ide-ide mereka sebetulnya benturan dengan kekuasaan itu pada awalnya gitu ya, tapi nggak penting bagi mereka asal mendapatkan remeh-temeh dari kekuasaan itu. Oleh karena itu, di tantangan kita jauh lebih berat. Karena ini bukan hanya sekedar mengedukasi ya orang yang nggak paham politik. Tapi yang paling parah ini adalah bukan mengedukasi ya, mengingatkan orang yang paham politik agar tetap idealis di dalam pikiran mereka. Tapi apakah dalam perpolitikan itu dikenal idealis, Bang? Itu yang enggak, itu yang saya sebut tadi. Ini kayaknya agak sulit di era kita sekarang ini. Orang yang dulu anti militerisme tenang ya di bawah pemimpin militer sekarang ya kan. Orang yang dulu ini loh Mas, kan kemarin tuh ada kata makar gitu. Ya. Disampaikan ke salah satu intelektual kita, dalam hal ini adalah Saiful Mujani. Ya. Yang saya tidak paham adalah di tengah begitu banyaknya orang yang sekolah intelektual di sekitar Pak Prabowo gitu ya, bahkan punya pengalaman dunia internasional di sekitar Pak Prabowo, tapi mereka masih mengumbar kalimat makar itu bagi saya itu masuk. Mestinya mereka menjaga pemerintahan Pak Prabowo nggak bisa ya atau setidaknya lah ya nggak semena-mena mengumbar kata makar itu. Sebelum orang itu terbukti menggunakan senjata, gitu ya, menyatakan dengan tegas bahwa dia menolak pemerintah pusat, misalnya begitu gitu. Ini enggak. Kata makar itu dioper lagi seperti terjadi di peristiwa di zaman Orde Baru. Sedikit aja Anda berbicara lebih keras, Anda bisa dituduh dengan pasal makar. Di tengah di mana Pak Prabowo dikelilingi banyak akademisi, banyak intelektual, banyak aktivis gitu ya, bahkan oleh tokoh-tokoh agama. Oke. Tapi Bang yang saya lihat adalah dalam beberapa apa namanya yang beberapa masalah lah yang berseliweran di media lah kita lihat. Dan baru-baru ini tentu kan karena ada perbincangan tentang politik, saya menarik dan ingat dengan ada salah satu politisi ya, saya sudah sebut namanya. Kemudian dia bilang begini, semua apa yang dibicarakan di sini itu keputusan di pemilik, dia bilang. Jadi pesan politiknya kan jadi ambigu.
Sementara dia berdiri di bangku yang empuk itu adalah bagian daripada representatif masyarakat di bidang politik. Persis. Karena kemudian politik ini akan diterjemahkanlah di berbagai program. Nah sekarang kan jadi muncul program-program yang tanda kutip kita duga itu adalah program-program bagian daripada politik hanya untuk kemudian tidak pada tepat sasaran, kemudian kemungkinannya, tetapi hanya untuk melegitimasi saya thanks, arti terima kasih gitu. Nah, Abang memandang hal ini kan menjadi sesuatu momok. Kalau saya bilang inilah yang menjadi fondasi mendasar masalah politik itu tidak menjadi dewasa. Saya kira lebih pada apa namanya itu ya, kebutuhan. Apa gitu? Saya melihatnya dua hal ya. Pertama adalah munculnya kultur pejabatisme. Yang kedua adalah kepentingan ekonomi. Gitu. Nah, kultur pejabatisme itu adalah kultur yang dimana sebuah bangsa merasa puncak tertinggi dari karir hidupnya itu adalah jadi pejabat. Gitu. Dan Anda lihat semua orang sekarang berlomba-lomba jadi pejabat itu. Sulit sekali orang yang mau di luar kekuasaan gitu loh. Tetapi unsur pemerintahan kan tidak, menurut saya Bang, atau bisa nggak berpolitik secara praktis? Unsur Iya, dari pemerintahannya, kalau dari partai politik enggak, karena mereka kan akan berbicara tentang bagaimana menyampaikan aspirasinya mereka kan. Tetapi dari unsur pemerintahnya Bang, ya sekarang ini nggak penting mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka atau tidak. Yang penting itu status mereka pejabat. berarti apa yang dipercakapkan itu, Bahkan idealisme mereka ikut pada kekuasaan itu. Yang penting ada jabatan. jadi sebenarnya politik itu tidak lagi murni untuk etika melayani Bang. Enggak. Ya menjadi bagian dari pejabat itu. Jadi program-program yang ada sekarang itu juga bukan daripada, Mengekalkan kekuasaan itu. ya itulah dari mungkin jadi rasa terima kasih ya. Iya, kalau sebetulnya Anda sedang membangun apa ya masyarakat yang sadar politik, Anda nggak bagi-bagi bingkisan di media itu gitu loh. Oke. Harusnya ditolak Bang. Bu, masyarakatnya mesti menolak, tapi presidennya juga nggak melakukan itu. Harusnya. Dia akan pidato. Kalian datang ke sini karena kesadaran sendiri atau tidak? Ya kan? Ada Iya, ya. iya. Kalian membiayai sendiri biayanya nggak? Iya. Gitu. Oke, kalau begitu nanti juga pulang sendiri. Itu membangun kesadaran Motivasinya. motivasi rakyatnya untuk mengadvokasi sendiri isu-isu mereka. Oke. Jadi kebiasaan memberi bingkisan itu yang kita sebut tadi membentuk karakter kekuasaan ketergantungan. Oke. Tapi apa kemudian politik yang ada di Indonesia ini akan terpengaruh dengan politik luar, Pak? Negeri, dunia, atau bagaimana? Oh bisa juga, bisa, di dunia sekarang ini kan benar-benar nggak ada yang bisa mandiri. Benar-benar nggak ada yang bisa sendiri, bukan mandiri ya. Nah, kita presiden menyebut kemarin kita udah swasembada pangan dalam pengertian swasembada beras kan, tapi masih impor. Artinya ketika pemerintah sampai pada definisi udah swasembada pun impor masih harus ada. Artinya nggak benar-benar bisa sendiri. Itulah dunia ini sekarang kan. Ya, jadi semua apa ya negara tergantung dengan negara yang lain. Masalahnya adalah sejauh apa Anda punya sikap di tengah saling ketergantungan itu. Gitu. Nah, ada negara yang punya ketergantungan dalam pengertian ekonomi benar, tapi ada negara yang punya ketergantungan bukan hanya ekonomi, tapi juga politik. Gitu. Indonesia bagaimanakah? Saya melihatnya dua ini.
Bahkan lebih cenderungnya sebetulnya ketergantungan kita itu bukan pada ekonominya, tapi pada politiknya. Misalnya, keuntungan ekonomi apa kita dapatkan dari BOP? Tapi jelas ada unsur politik di dalam. Karena Pak Prabowo bergabung dengan organisasi yang dibentuk oleh Trump, Presiden Amerika Serikat kan. Gitu loh kira-kira tuh kan. Jadi nilai politiknya kan kuat. Nah sekarang misalnya kalau kita perhatikan perjanjian dagang Indonesia Amerika, banyak ekonom yang kalau kita baca lebih menguntungkan Amerika ketimbang menguntungkan Indonesia gitu, perjanjian dagang itu. Tapi secara politik menguntungkan. Apa menguntungnya? Ya Prabowo dengan Trump dekat. Gitu. Jadi kalau ketergantungan tuh saya sebut tadi bukan ya bukan ketergantungan tapi keterkaitan antara satu negara dengan lain itu dibentuk oleh dua faktor kalau nggak ekonomi politik. Nah sejauh ini kita kelihatan kalau khususnya dengan Amerika ya lebih banyak ketergantungan politiknya dibandingkan ketergantungan ekonominya karena ekonomi kita justru ya kan apa namanya itu oh, coba Anda bayangkan kita dipaksa beli pesawat kan dipaksa beli apa hasil pertanian Amerika ya kan itu kan belum tentu kita butuhkan gitu tapi ya Tapi kemudian itu, apakah itu kemudian bagian daripada lobby-lobby Bang untuk ya katakanlah itu bagian daripada sosialisasi politik yang tidak secara kasat mata bisa dilihat juga. iya tentu saja masalahnya kan di kita ini lobby-lobbynya kelihatan dilakukan secara sepihak oleh eksekutif oleh Oke. presiden Lalu sebenarnya partai politik harus apa, Bang? kan kalau dalam konstitusi sudah jelas kan semua perjanjian internasional yang melibatkan keuangan negara harus melalui persetujuan DPR. Nah sekarang DPR-nya dia absen. itu kan kita udah bilang DPR-nya yalah nggak apa-apa ya selalu tutup mata gitu dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri tapi bukan untuk dikoreksi untuk disahkan gitu loh. Sebagai fungsi legislatifnya. Iya fungsi legislatif ini ya saya sering menyebut ini seperti kembali ke DPR zaman Orde Baru. Ada istilah itu 5D. Tahu? Apa itu? Datang, duduk, dengar, diam, duit. Ini sesuatu yang apa ya? Memang dalam istilah-istilah Bang itu adalah membuat kita terbuka secara pemikiran. Bahwa kemudian memang tidak boleh kita cuek dengan politik itu sendiri. Ya. Nah, seharusnya Bang, dari semua apa yang Abang jelaskan itu, sikap partai politik dalam mengejawantakan politik harusnya bagaimana Bang, secara idealnya? Ini bukan diskusi tapi bisa diimplementasikan Bang. Sehingga begini, kalau saya dulu sederhana Bang, kalau kamu mau jadi anggota DPR, kamu harus punya fakta integritas dengan masyarakat. Sehingga ketika program yang tidak jalan, kamu bisa dipidanakan. Kira-kira gimana? Mungkin pidana tidak ya. Oke Bang. Mereka akan disanksi melalui pemilu berikutnya kan. Oke. Dengan tidak dipilih lagi. Cuma kan politisi kita ini sadar betul. Ya nggak apa-apalah. Nanti juga 5 tahun berikutnya kalau kita bawa beras, ke kita juga suaranya. Kan kira-kira gitu loh. Nah memang edukasi ke masyarakatnya itu harus kuat. Gitu. Untuk apa? Salah satunya adalah jangan membiarkan mereka tergantung kepada politisi. Mereka harus benar-benar mandiri dan independen. Ya, jangan mau dirayu dengan dua karung beras gitu ya, isi 5 kilo ya kan. Tidak ada politik terima kasih. Jangan. Tolak Bang ya. Tolak. Ya kan karena kenapa gitu? Karena selama kita terbiasa dengan politik ketergantungan itu ya itulah yang memang diinginkan oleh para politisi yang membuat mereka terus terpilih tapi kewajiban-kewajiban mereka nggak perlu dilaksanakan. Apa kewajibannya itu? Yang paling utama itu kan namanya legislatif ya. 2, mengawasi kinerja pemerintah dan yang kedua adalah membuat aturan bersama dengan pemerintah kan. Baik. Nah, sekarang yang kita lihat ini unggul cuman di satu hal, di legislasinya.
ya buat aturannya, meskipun itu juga sangat jarang kan gitu ya. Artinya seringkali agenda pembuatan aturan di DPR itu kadang-kadang cuma 15%, nyampainya 20% gitu. Nggak sampai 100% sesuai dengan prolegnas yang dibuat oleh mereka. Nah, lalu pengawasannya di mana? Agak melemah sekarang ini gitu. Nah, kalau pengawasan di DPR-nya melemah, maka akan muncul kelompok kedua dalam entitas politik, namanya civil society, ya, kelas menengah ekonomi, lalu intelektual, akademisi seperti yang kita lihat akhir-akhir ini gitu. Kalau ini juga melemah, akan muncul entitas ketiga, rakyatnya. Peristiwa Agustus itu salah satunya. Tapi melemah itu apakah kemudian bagian daripada dia tahu atau dia sadar atau tidak tahu sama sekali, Bang? Sadar, kembali ke diskusi kita di awal. Mereka nggak berani melawan ketua umum. Jadi namanya mereka dipilih rakyat, tapi taatnya kepada ketua umum. Sehingga kenapa mereka lebih takut kepada ketua umum ketimbang kepada rakyat memilih? Sederhana. Sebab kata ketua umum, kalau kamu nggak taat, saya bisa PAW. ya. Rakyatnya nggak bisa PAW. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, Tapi ada satu yang menarik loh, Bang. Abang ingat nggak? Kalau saya mungkin salah, Bang Fahri Hamzah kemudian kan dia menang. Sampai dia di akhir periode kan dia sudah dicoret partai, tapi kemudian dia menang di dalam putusan petun. dia kan diperkuat oleh putusan pengadilan. Oke. Kalau sekiranya nggak ada putusan pengadilan itu, ya akan berlaku hukum partai. Namanya PAW, gitu ya. Nah, yang 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 saya mau katakan di dalam edukasi ini kepada masyarakatnya, itulah mengapa para politisi itu begitu selesai pemilu dia melupakan Anda. Kenapa gitu? Karena Anda juga nggak mau keras terhadap mereka. Sebagaimana ketua umum keras. Kalau kau nggak ikut perintah saya akan PAW. Nah sekarang pemilih juga harus mengatakan hal yang sama. Kalau Anda nggak mengadvokasi apa namanya itu program kita, gitu ya, mengadvokasi visi misi kita, 5 tahun depan Anda nggak akan kami pilih. Mau Anda bawa satu truk mobil beras pun, ya suara kami nggak akan ke Anda. Jadi dengan cara begitu, dia juga berpikir, dia akan negosiasi dengan ketua umum, ya kan? Pak Ketua, ya kan? Bu Ketua, kalau saya nggak dengarkan aspirasi masyarakat nih, ya mereka bisa memilih partai yang lain loh, kandidat yang lain loh gitu. Nah itu kira-kira. Bang, kemudian kan dalam berbicara politik ini kan abang kan tidak selalu sama dengan pendapat orang lain. Akan ada perbedaan seperti yang disampaikan abang. Motivasi abang sendiri berani berbicara tentang politik secara ideal, berani menentang hal-hal yang tidak mengarah kepada kepentingan rakyat dalam konteks politik. Itu didasarin apa, Bang? Apakah kemudian abang berani ngomong begitu karena ada di belakang abang, atau kemudian memang itu adalah hasil desiminasi ide dan gagasan dari pemikiran abang? Iya, saya kan meski nggak sekolah tinggi ya, saya kan cuma lulusan S1 UIN ya. Tapi ilmu pengetahuan itu mengajarkan saya untuk apa namanya itu ya, bertindak, berpikir sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu ya sepanjang ilmu pengetahuan menunjukkan kepada saya ini loh pilihannya, ya saya akan di situ gitu. Saya nggak tertarik pada kekuasaan, saya hanya tertarik pada ilmu pengetahuan gitu. Nah, ya mohon maaf, mungkin sebagian orang tertarik pada kekuasaan, meskipun ilmu pengetahuannya nggak di situ gitu loh kira-kira. Nah, saya nggak bisa kalau saya. Nah, mungkin karena itu juga saya nggak tertarik masuk partai juga gitu, karena saya tahu bahwa banyak banyak nanti pengetahuan saya yang harus saya endapkan demi partai gitu loh kira-kira ya. Itu satu. Nah, yang kedua adalah saya selalu termotivasi oleh keinginan memberi sesuatu, meskipun itu sangat sedikit sumbangsi saya. Apa itu? Saya melihat
jalan terbaik kita sebagai bangsa menuju cita-cita ideal kemerdekaan itu ya salah satunya demokrasi. Kan saya nggak punya duit yang bisa saya wariskan, ya kan? Saya nggak punya sekolah yang hebat-hebat gitu. Nah, oleh karena itu mungkin saya nggak apa namanya bergelut di bidang sosial, membangun sekolah lah, membangun ini, membangun itu gitu ya, atau mempekerjakan orang ya. Saya nggak bisa. Lalu apa? Ya saya punya pengetahuan yang sedikit, yang menurut saya mungkin berguna bagi membentuk masa depan Indonesia yang sesuai dengan tujuan kita sejak dari awal merdeka. Itu ya Bapak, bangsa yang demokratik, republik yang demokratik gitu. Itu kan tujuan itu. Nah, dan saya sangat percaya betul demokrasi ini menjadi pilihan yang sangat ideal bagi bangsa kita karena demokrasi itu memenuhi dua unsur sekaligus. Pertama adalah memastikan bahwa Anda sejahtera dan mendapat keadilan, dan yang kedua adalah Anda diberi kebebasan. Dalam bahasa yang lain, otaknya jalan, perutnya juga kenyang gitu loh kira-kira tuh. Nah, saya kan kan tadi saya sebutkan tuh, saya mungkin nggak punya background ekonom, bukan juga orang kaya. Oleh karena itu saya nggak terlalu sering berbicara soal ekonomi, soal meningkatkan kesejahteraan bla bla. Tapi saya fokusnya kepada kebebasan itu. Itu. Nah, oleh karena itulah sekarang saya merasa bahwa kebebasan itu sesuatu yang nggak bisa tawar-tawar. Sebagaimana perut nggak boleh dibiarkan lapar. Nah, motivasi itulah yang membuat saya merasa bahwa ya mungkin ini yang bisa saya sumbangkan ya kepada bangsa besar ini, dan tentu saja itu nilainya sangat kecil sekali, ya kan? Tapi itu tadi kan tidak penting sebesar apa Anda sumbangkan, tapi yang penting Anda terlibat di dalamnya. Kira-kira gitu. Mantap Bang. Jadi pandangan Abang nih secara real, secara apa namanya, idealnya. Saya suka sekali Bang menyebutkan kata ideal ini. Maka di dalam penulisan hukum yang pernah saya buat juga, saya suka bicara tentang bagaimana penegakan hukum secara ideal, kira-kira begitu. Nah, secara idealnya Bang, ketika orang mau masuk dalam dunia politik dan terpilih untuk mewakili kepentingan politik, secara idealnya harus seperti apa? Supaya bisa menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan masyarakat. Ini agak berat ya, karena kenyataannya kita berhadapan dengan dunia politik yang boleh 80%-nya nggak begitu gitu loh. Nah, 20%-nya baru mungkin adalah sisa-sisa yang disebut dengan idealisme itu gitu. Banyak orang sekarang masuk politik itu untuk kekuasaan itu. Untuk apa kekuasaan itu? Ya untuk memproduksi uang dan juga kehormatan gitu loh, Bang. Sebab kalau Anda jadi pejabat yang kita sebutkan tadi, ya inilah ya kan, penghormatan orang kepadamu beda lah ya kan. Kamu buat acara di kampung, ya di apa di mana, entah kawinan atau apa, nggak dihadiri pejabat rasanya Ya, tidak sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya. Tapi sekecil apapun hajatan tuh kalau pejabatnya datang ya kan rasanya ya, wah banget. Lebih wah, ya. Berarti Bang ya. Berarti. Nah itu yang saya sebut tadi sebagai negara pejabat itu. Nah, saya ingin apa namanya itu ya, lenturkan dulu perspektif pejabatisme itu. Gitu loh. Nah, selama orang menuju ke politik itu untuk jabatan itu, ya akan sulit. Anda menuju ke politik itu dalam satu perspektif, itulah caramu berbuat sesuatu yang memungkinkan orang manusia bebas dari penderitaan. Saya ingat betul apa yang disebut oleh Ahok dulu ya. Mengapa ia masuk politik? Kata dia, sebab satu tanda tangan dia itu bisa membebaskan jutaan orang dari penderitaan, ketimbang saya bangun toko atau bangun ini mungkin cuma 5-6 orang yang bisa saya apa namanya itu naikkan taraf hidupnya. Ini menurut saya cara berpikirnya. Harus diingat betul, ketika Anda tanda tangan sebuah kebijakan, itu artinya jutaan orang yang mungkin terbebas
dari penderitaan, atau sebaliknya jutaan orang akan menderita dengan tanda tangan yang Anda lakukan. Baik Bang, terima kasih buat penjelasan terkait dengan apa politik itu. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwa politik itu adalah etika melayani, bukan politik dipergunakan untuk mendapat sebuah kekuasaan. Saya Bang Sam dengan Bang Rakuti, terima kasih. Kita kembali di edukasi santai selanjutnya. Bang, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis. Stay tune.